Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita dari rumah. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar yang biasa kan? Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencari limit suatu fungsi. Di sini ada contohnya ya. Kita minggu lalu itu belajar misalnya di sini ada limit x mendekati min 3 untuk fungsi x kuadrat ditambah x ditambah 6 per x ditambah 1. Nah, untuk mencari limit ini kita tinggal gantikan saja di fungsi ini yang ada variabel x-nya tinggal kita gantikan dengan min 3, dimana x-nya itu mendekati dengan min 3. Kita gantikan x kuadratnya jadi berubah min 3 kuadrat, kemudian ditambah x jadi ditambah min 3, kemudian ditambah 6 tetap turun ke bawah per x-nya diganti dengan min 3 ditambah 1. Nah, ini kita hitung min 3 pangkat 2 itu 9, kemudian ini positif ketemu negatif jadinya negatif, jadi 9 dikurang 3 ditambah 6. Nah, setelah kita hitung barulah kita dapat hasilnya min 6. Nah, contoh yang pertama ini disebut limit fungsi aljabar bentuk tentu. Kenapa dikatakan tentu? Karena dia hasilnya bukan 0 per 0. Nah, beda lagi di sebelah kanannya ini adalah soal latihan kita minggu lalu kan. Ini soal yang nomor 2. Nah, di sana Ibu sengaja buat menjebak kalau misalnya limit x mendekati 5 untuk fungsi x dikurang 5 per x kuadrat dikurang 3x min 10. Jika kita langsung masukkan atau substitusikan nilai x-nya itu jadi 5, jadi kan turun tuh ke bawah, 5 dikurang 5 hasilnya 0. Kemudian yang di bawah, di sini 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu 25. 25 dikurangi 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Berarti 25 dikurangi 15 hasilnya 10. 10 dikurangi sama 10 hasilnya 0. Maka yang di atas 0, yang di bawah juga 0. Nah, bentuk yang seperti ini itulah yang dinamakan limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Dan ini bentuk 0 per 0 ini tidak boleh. Oke, kita lanjut. Jadi limit fungsi aljabar bentuk tak tentu itu adalah limit yang kalau kita cari nilainya itu hasilnya 0 per 0. Dan bentuk 0 per 0 ini tidak boleh. Jadi hasilnya bukan 0 per 0. Kita harus mencari cara lain agar hasilnya bukan 0 per 0. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi limit fungsi aljabar bentuk tak tentu ini bisa dikerjakan dengan cara atau metode pemfaktoran. Kemudian kalau misalnya fungsi tersebut ada bentuk akar, maka akarnya dihilangkan dulu dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Baru kita bisa menggunakan metode pemfaktoran. Nah, selanjutnya Ibu ada 3 contoh soal. Ini semua adalah contoh-contoh soal limit fungsi bentuk tak tentu. Jadi sudah pasti kalau misalnya ini contohnya limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per 2x min 2 ini sudah pasti kalau misalnya x-nya kita gantikan dengan 1, kita masukkan, ini hasilnya sudah pasti 0 per 0. Kalau misalnya kalian nggak percaya, boleh kalian coba. Pasti ketika ini dimasukkan 1, di sini juga dimasukkan 1, pasti hasilnya jadinya 0 per 0. Nah, oleh karena itu
kita nggak bisa menggunakan metode yang langsung dimasukkan, langsung disubstitusikan. Kita pakai metode pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu apa sih? Pemfaktoran itu kita harus menjabarkan. Nah, di sini kalian dituntut untuk pinter-pinter ngakalin soal supaya soalnya bisa dikerjakan. Oke ya, di sini ada contoh soal yang pertama. Soalnya adalah limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dikurang 1 per 2X dikurangi 2. Nah, bentuk ini kita akal-akali gimana caranya supaya dia kalau misalnya disubstitusikan tidak lagi 0 per 0. Caranya kita faktorkan. Di sini bisa kita lihat ya, di sini di bawahnya ada limit X mendekati 1. Ini yang bentuk atasnya ini kita jabarkan jadi kayak gini. X dikurang 1, kemudian dikalikan dengan X ditambah 1. Bu, kok kenapa bisa jadi seperti ini? Kalau misalnya ini kalian kalikan lagi, bentuknya akan kembali ke ini, X kuadrat dikurang 1. Ya, X dikali X jadinya X kuadrat. Kemudian X dikali 1 jadinya X. Kemudian min 1 dikali X jadinya min X. X dikurang X habis. Kemudian yang ini min 1 dikali 1 hasilnya jadi min 1. Pokoknya intinya ini kalau kalian kalikan, ini hasilnya akan kembali ke yang di atas ini. Jadi di sini namanya difaktorkan. Ini sudah pernah dipelajari di SMP, dipelajari. Kemudian di kelas 1 di bagian fungsi itu dipelajari. Jadi ini kalian harus sudah paham. Nah, kemudian yang di bawahnya kita sudah dapat clue dari sini ya. Cara mudahnya kalian lihat di sini. Oh, di sini ada X dikurangi 1. Di sini kan tandanya negatif nih, berarti di sini harus tandanya negatif supaya bisa hilang. Nah, jadi 2 dikali X jadinya 2X kan. 2 dikali min 1 jadinya min 2. Jadi sama saja, bentuk 2 dikali X min 1 sama 2X min 2 ini sama saja. Hanya saja kita faktorkan, kita jabarkan. Biar apa? Biar ada yang bisa dicoret. Oke ya, jadi biar ada yang bisa dicoret. Nah, ini dicoret nih, tuh. Ini hilang. Nah, ini kan sama-sama ada X min 1, di sini juga sama-sama ada X min 1. Nah, jadilah yang tersisa tinggal X plus 1 dengan yang bawahnya 2. Maka di sini X plus 1 per 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, barulah kita bisa mensubstitusikan nilai X mendekati 1. Jadi sini 1 tambah 1 per 2. 1 tambah 1, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, jadi ini. Jadi intinya yang di sebelah sini. Kalian ntar kayak mana caranya biar ada yang bisa dicoret. Sehingga kalau dimasukkan, dia hasilnya tidak akan menjadi 0 per 0. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini kalau yang contoh soal yang nomor 2 ini lebih mudah karena di sini sudah ada clue-nya nih. X ditambah 7. Nah, berarti yang bagian ini kalian harus faktorkan. Kayak mana caranya? Supaya ada X plus 7-nya. Nah, jadi di sini tinggal kalian cari akar yang lain, kawan yang lain ya, faktor yang lain. Di sini kan sudah ada clue-nya, pasti ini nanti yang akan dicoret kan. Ini X tambah 7, tinggal kalian cari sebelah sini siapa. Di sini X dikurang 2. Kenapa kok kayak gitu? Kita lihat ya. X ini kalau dikalikan X ini hasilnya X kuadrat. X dikali min 2 hasilnya min 2X. Kita tulis di sini min 2X. 2X misalnya ya. Kemudian 7 dikali X hasilnya plus
plus 7x. Nah, 7x. Nah, min 2 ditambah 7 hasilnya plus 5x. Kemudian yang terakhir 7 dikali min 2 hasilnya min 14. Jadi bentuk yang ini sama aja kayak bentuk yang ini nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena di atas ada x plus 7 dan di bawah juga ada x plus 7, yang ini bisa kita coret. Nah, coret. Nah, kita coret. Tinggal yang tersisa apa? Yang tersisa hanya x dikurangi 2. Maka kita bisa mencari limit fungsinya x mendekati min 7 untuk x dikurang 2. X-nya tinggal kita gantikan dengan min 7. Min 7 dikurangi 2 itu hasilnya min 9. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya bentuk soalnya yang seperti ini sudah mudah karena di sini kita sudah dapat clue-nya nih. Ini pasti yang akan dicoret. Jadi kalian tinggal mencari faktor yang lainnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang terakhir ya. Di sini ada soal limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang 10x ditambah 16 per x kuadrat min x min 2. Nah, kalau yang seperti ini kita agak lebih sedikit ekstra ya. Tapi langkah yang pertama, cara yang pertama itu kita urusi dulu yang sebelah atas nih, x kuadrat min 10x plus 16. Nah, kita faktorkan. Ingat ya, kita faktorkan karena pembahasan kita adalah limit tak tentu dengan metode pemfaktoran. Nah, cara untuk memfaktorkan itu seperti apa? Lihat di sini. Di sini kan depannya x kuadrat nih, di sini nggak ada angka lain nih, nggak ada 3, 4, ini cuma 1. Nah, kita pertama-tama buka kurung 2 kayak gini. Buka kurungnya 2, kemudian lihat yang depannya. Di sini kan x kuadrat. Maka di sini pasti sini x, di sini x. Karena kenapa? Karena yang atas itu x dikali dengan x dapatnya x kuadrat. Nah, sekarang kita ke belakang nih, ke 16 nih ya. Nah, ke 16. Berapa dikali berapa yang hasilnya 16 ya? Itu ada 1 sama 16 kan? Kemudian ada 2 dengan 8. Kemudian ada lagi 4 dengan 4. 4 kali 4 kan 16 tuh ya. Nah, cuma ada 3 kemungkinan ini. Jadi kalau nggak 1 sama 16, 2 sama 8, 4 sama 4. Tinggal kita pilih mana yang cocok dengan yang di tengah ini. Mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 10. 1 tambah 16, 10 bukan kan, 2 tambah 8, 10 ternyata. Berarti yang kita pakai 2 dengan 8. Kalau 4 dengan 4 nggak mungkin. Kenapa? Karena 4 tambah 4 itu hasilnya 8, bukan 10. Nah, berarti yang kita pakai angka 2 dengan 8. Di sini boleh terserah ya nulisnya, di sini 2, sini 8 boleh. Di sini tulisnya 8 dengan 2. Nah, tinggal ini tandanya apa nih? Yang ini tandanya positif, tapi yang di sini tandanya negatif. Berarti tinggal kita letakkan ini negatif kan, karena min 8 dikurangi 2 hasilnya min 10. Jadi min 10x. Sedangkan kalau min 8 dikali dengan min 2 itu hasilnya positif 16. Dapatlah kita pemfaktorannya x dikurang 8 dikali x dikurang 2. Sekarang kita turun ke bawah. Kita kerjakan yang x kuadrat min x min 2. Ya sama, kita buat buka kurung dulu, terus kemudian sini tulis x. Ini sudah pasti x dengan x ya, karena di sini kan cuman 1 koefisiennya. Jadi di sini x, sini x. Nah, kemudian ini 2. Berapa sama berapa yang hasilnya 2 ya, cuman 1 dengan 2.
2. Berarti di sini kalau nggak 1 ya 2. Sini tulis 2, sini tulis 1. Nah, kemudian di sini kita tentukan tandanya positif atau negatif. Nah, kalau di sini sudah ada min 2, pasti di sini yang X dengan 2 pasti di sini min. Terus yang satunya pasti positif. Nah, kalau sudah kayak gini, ada yang bisa kita coret. Siapa yang bisa kita coret? X dengan X min 2 yang bisa kita coret. Ini tinggal kita coret nih. Nah, siapa yang tersisa? Yang tersisa tinggal X min 8 per X plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, tinggal kita substitusikan nilai X mendekati 2. Jadi 2 dikurang 8 itu min 6. Kemudian 2 ditambah 1 itu 3. Jadi min 6 dibagi 3 itu hasilnya min 2. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal-soal limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Jadi kita harus pinter-pinter memfaktorkan kira-kira mana yang bisa dicoret. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Di sini ada latihan soal, ada 3 soal ya. Seperti biasa kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kalian kumpulkannya di Google Classroom. 3 soal ini semuanya bentuk limit tak tentu ya, jadi dikerjakannya dengan seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, menggunakan metode pemfaktoran. Oke, video kali ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembahasan selanjutnya.